Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil dari tugas kami. Nah, di sini kami beranggotakan 3 orang. Pertama ada saya, Rizky Wai Saputra. Dan saya Ani Husnaini. Dan saya Sita. Boleh. Baik, untuk materi pertama akan saya bacakan dan dilanjutkan oleh teman-teman saya nanti. Boleh? Oke. Di sini ada karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah. Apa sih sebenarnya karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah adalah tulisan yang disusun berdasarkan kaidah ilmuwan dan metode ilmiah, bersifat sistematis, objektif, logis, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, karya tulis ilmiah juga digunakan untuk menyampaikan gagasan, hasil penelitian atau kajian dalam akademik dan penelitian. Berarti dalam maksud dari karya tulis ilmiah ini merupakan karya tulis yang kayak digunakan untuk mencatat hasil dari karya orang itu sendiri direalisasikan di kayak skripsi dan lain-lain. Boleh lanjut. Terus ada nih, apa sih ciri-ciri karya tulis ilmiah itu? Nah, yang pertama itu ada objektif. Maksud objektif ini berdasarkan fakta dan data, bukan pendapat pribadi. Nah, objektif ini maksudnya bukan pendapat pribadi ini. Dia tuh ada cause dan efeknya. Maksudnya ada sebab juga dengan efeknya. Contohnya kayak tadi, yaitu curah hujan yang sangat tinggi menyebabkan debit air naik dan menyebabkan salah satu daerah di Jakarta menerima kebanjiran. Itu. Terus ada sistematis atau disusun secara teratur dan berurut. Jadi dalam pembuatan karya tulis ilmiah itu gak boleh asal-asalan, dia ada urutannya. Kalau misalnya urutannya tidak tersusun dengan tepat, contoh mungkin ada kayak dalam daftar pustaka nih kita taruh di judul, di pertama judul, kan nggak logis, nggak berurutan. Jadi itu nggak termasuk ini. Dia harus. Yang ketiga ada logis, alur pemikirannya masuk akal dan sebenarnya. Masuk akal di sini maksudnya tuh masih masuk akal lah. Contoh kayak kita lihat masuk akalnya bisa didefinisikan kayak hantu gitu segala macam dalam sebuah karya tulis ilmiah itu kan kayak nggak logis gitu. Maksudnya dilogiskan tuh masih belum pasti. Nah, terus ada 4 menggunakan bahasa baku dan formal. Dalam pembuatan karya tulis ilmiah itu menggunakan bahasa yang benar, dan itu nggak boleh digunakan kayak bahasa gaul kayak lu gua, itu sangat dilarang, dan menggunakan bahasa ini. Terus yang kelima, berdasarkan data dan referensi yang jelas. Maksudnya di sini tuh datanya itu emang udah pasti, udah jelas. Jangan ngambil dari opini aja, pendapat orang. Oh, menurut Pak ini, itu itu kan berarti pendapat orang, tapi belum di riset gitu. Next, di sini juga ada menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah yang digunakan ada kualitatif dan kuantitatif. Nah, untuk selanjutnya ada syarat karya tulis ilmiah yang akan dilanjutkan oleh partner saya. Di sini akan ada syarat-syarat karya tulis ilmiah. Yang pertama itu adalah original atau bukan hasil plagiat di sekolah. Di sini maksud plagiat di sini tidak menarik atau mengambil ide dari orang lain. Kedua itu ada intinya mengandung kebenaran yang terbukti. Jadi harus berdasarkan fakta dan teori yang sudah berlaku. Dan ketiga itu ada konsisten dalam penggunaan ilmiah dan format. Jadi harus konsisten agar tidak membingungkan. Dan yang keempat itu ada mengikuti sistematika penulisan ilmiah. Jadi harus dibuat secara sistematika mulai dari pendahuluan sampai yang dalam pustaka. Dan yang kelima itu memiliki sumber pustaka yang jelas. Jadi sumbernya itu harus jelas dan jurnal yang jelas. Selanjutnya, kemudian ada jenis-jenis karya tulis ini. Yang pertama itu ada
Nis, ngejedanya gimana Nis? Jenis ya. Selanjutnya itu ada jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama itu ada makalah. Makalah ini biasanya berisi suatu permasalahan yang biasanya dari pemikiran penulis. Nah, yang kedua itu ada artikel ilmiah. Artikel ilmiah ini biasanya berdasarkan fakta dan jurnal-jurnal atau artikel-artikel. Nah, yang ketiga itu adalah laporan penelitian. Laporan penelitian ini biasanya digunakan secara lengkap dan sistematis. Yang keempat itu ada skripsi. Skripsi ini biasanya sebagai syarat kelulusan untuk mahasiswa S1. Yang kelima itu ada tesis. Nah, tesis ini dia sama seperti skripsi, bedanya kalau tesis ini untuk mahasiswa S2 dan ini lebih mendalam dan analitis. Nah, kemudian ada disertasi. Disertasi ini sama juga sama skripsi dan tesis. Bedanya itu ini untuk S3 dan lebih mempelajari ilmu baru untuk dikembangkan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh saya. Oke, di sini ada sistematika jenis karya tulis ilmiah. Nah, yang pertama ada sistematika makalah. Isi dari makalah itu apa aja sih? Ya, pertama itu ada judul dong dengan daftar isi gitu kan, kata pengantar. Nah, isinya itu apa aja? Pendahuluan, kita harus tahu masalah dengan tujuannya apa gitu. Setelah itu pembahasan tentang judul kita tadi apa gitu. Setelah itu penutup atau kesimpulan dari pembahasan kita dan saran-saran yang ingin kita tulis gitu. Setelah itu daftar pustaka, yaitu referensi kita dapat data itu dari mana. Setelah itu ada sistematika artikel ilmiah, yaitu isinya itu ada judul, abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan. Nah, apa sih abstrak itu? Abstrak itu istilahnya itu kayak iklan gitu loh. Nah, kita tuh sebagai pembaca, kita tuh pasti melihat dulu sinopsis lah istilahnya, kayak apakah ini menarik? Kalau menarik, ya kita lanjut baca kayak gitu. Kalau abstrak bagi pemahaman saya. Setelah itu kesimpulan itu yaitu kesimpulan dari semuanya, dari pendahuluan, metode, hasil, pokoknya itu kesimpulan gitu. Setelah itu daftar pustaka, ya referensi tadi. Selanjutnya next. Nah, di sini ada laporan penelitian. Laporan penelitian ini isinya ya sama kayak makalah tadi, pasti ada judul, daftar kata pengantar, daftar isi pasti ada. Nah, dia ada pendahuluan, habis itu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu apa sih? Tinjauan pustaka tuh kayak itu tuh ngelihat teori-teori orang gitu. Nah, itu tinjauan pustakanya gitu. Setelah itu apa sih metodologi penelitiannya? Kayak kita tuh bagaimana cara kita meneliti gitu. Setelah itu hasil penelitiannya tuh apa aja? Habis itu pembahasan tadi, yang pembahasan tentang hasilnya tadi, metodologinya tadi, habis itu tinjauan pustaka. Habis itu ada kesimpulan dan saran. Ya, kita tentu ada kesimpulan setiap laporan gitu. Setelah itu ada sistematika skripsi. Skripsi ini kan biasanya digunakan untuk syarat kelulusan S1 kan, sarjana S1. Kenapa? Dia lebih awam gitu. Nah, lebih rinci lagi dari laporan penelitian tadi. Nih, di skripsi ini tentu ada judul, kata pengantar, daftar isi pasti ada. Itu di atas pendahuluan gitu. Nah, isinya apa aja? Ada pendahuluan. Pendahuluan tuh ya tentang masalah tadi. Nah, masalah kita harus tahu masalahnya, harus tahu tujuannya. Setelah itu ada tinjauan pustaka. Setelah itu ada metodologi penelitian dan hasil dan pembahasan. Nah, metodologi penelitian itu apa sih? Kayak kita menggunakan metode apa saat penelitian, entah itu kuantitatif atau kualitatif gitu. Setelah itu ada daftar pustaka dan lampiran. Next. Setelah itu ada sistematika tesis. Struktur hampir sama dengan skripsi. Namun ini tuh lebih kritis gitu loh. Biasanya tesis ini tuh syarat untuk sarjana S2, bukan sarjana, maksudnya untuk S2, magister. Biasanya untuk kelulusan magister tuh menggunakan tesis. Nah, ini tuh beda sama skripsi tuh. Ini tuh lebih mendalam dari skripsi. Biasanya tuh lebih kritis atau enggak, dia tuh memang benar
lebih lebih luas lah istilahnya kayak gitu. Setelah itu ada sistematika disertasi. Nah, kalau disertasi ini biasanya untuk master yaitu S3, biasanya tuh ini tuh harus ada penelitian yang baru gitu. Maksudnya tuh kayak temuan baru, nih temuan baru. Pokoknya itu dia harus punya temuan baru gitu, kebaruan ilmiah tentang yang dia diteliti tadi, gitu sih. Oke, next. Selanjutnya akan dibahas lagi sama teman saya yaitu Silva. Baiklah, untuk kesimpulan di sini kita bisa lihat. Jadi kesimpulannya itu kita sebagai mahasiswa harus memahami karya tulis singkat dengan baik. Nah, dengan memahami ciri-ciri, pengertian, jenis-jenis, dan sistematikanya, kita dapat menyusun karya tulis ilmiah dengan berkualitas. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Jika ada salah, kami mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.